Bismillahirrahmanirrahim. Wa anna jannatan haq wa anna naran haq wa anna kullama akhbara bihi Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam haq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Mengenai orang yang mungkin ingin kembali kepada Islam, yang mungkin selama ini dia melakukan kesilapan, ada penuh kekesalan. Bagaimanakah cara yang terbaik untuk tidak lagi jatuh ke lembah dosa? Untuk orang-orang yang ingin kembali kepada Islam, bukan kembali itu dia keluar dari Islam kemudian balik lagi. Tak mungkin dia ingin naik daripada jurang maksiat yang dia sudah terjatuh di situ. Jadi dia ingin mendaki, climbing, supaya keluar daripada jurang kemaksiatan. Yang pertama kali kena letak di dalam dia punya jiwa bahwasanya jangan pernah berputus asa daripada rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Siapapun kamu orang, apapun dosa yang kamu orang buat, seberapa lama maksiat yang kau laksanakan, jangan pernah punya persepsi, pemahaman untuk berputus asa daripada rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Maknanya apa? Jangan sampai muncul di dalam perasaan kita, sudahlah, tak mungkin aku nak taubat. Sudah tak mungkin Allah akan terima dosa aku terlampau banyak. Kalau nak pergi ke majlis, tak layak lah orang macam aku banyak maksiat, takkan aku nak duduk di majlis. Tak nak lah nak pergi ke masjid, orang macam aku nak pergi masjid, tak iyalah. No, itu tipu daya setan. Justru para ulama ingin mencari orang-orang yang jauh daripada itu. Kalau orang yang hadir majlis mereka sudah selamat, duduk di majlis zikir dan lain sebagainya. Orang yang di pesantren sudah selamat karena hidupnya semuanya dengan ilmu. Yang kita cari ini orang-orang yang di luar, yang jauh dari pesantren, yang jauh daripada majlis. Itu yang kita cari, karena itu tugas kita untuk menyelamatkan mereka, bukan kita membiarkan mereka. Kita kena selamatkan apa yang mampu kita selamatkan. Nah, itu salah satu daripada kaedahnya fikih tahawulat. Sebab itu waktu Ana sendiri mengajar di Kuala Lumpur, ada beberapa murid yang nakal, mereka ingin dikeluarkan dari sekolah. Ana larang, jangan. Biarkan muridnya nakal itu di sini. Karena tugas kita mendidik muridnya nakal. Karena bukan tugas kita dan bukan kerja kita untuk mendidik malaikat, bukan. Kita diciptakan oleh Allah, manusia. Ada timbangannya, ada akal untuk berpikirnya. Jadi orang-orang yang nakal, murid-muridnya nakal, justru jom sini, kita peluk mereka. Karena kenakalan mereka masih muda dan itu wajar. Justru kadang-kadang kenakalan mereka itu menunjukkan aktifnya mereka punya akal, mereka punya pikiran, mereka punya brand, berbagai banyak soalan yang ada di pikirannya. Orang-orang seperti itu yang kita tarik. Jadi yang pertama kali kita kena fahami, jangan putus asa dari rahmatnya Allah Subhanahu wa taala, karena sesering apapun kita melaksanakan maksiat, melakukan dosa, karena sesering itu juga kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab Rasulullah memberikan wasiat kepada kita, wa adbi'il sayyi'atal hasanah tamhuha. Selepas engkau berbuat jahat, engkau berbuat buruk, ikuti dengan berbuat baik. Karena kebaikan itu, pahala itu akan menghapuskan, memadamkan keburukan itu tadi, kemaksiatan itu tadi, dosa itu tadi. Jadi terus. Jadi jangan misalnya hari ini tadi malam, Ustaz, anak pergi clubbing, tapi tak nak bangun subuh lah. Kenapa? Sebab tadi malam berbuat dosa, takkan aku nak sholat subuh. Malu aku menghadap Allah. Tak, justru kena sholat subuh. So, jadi tak masalah, Ustaz, anak clubbing lepas itu sholat subuh, tak jadi masalah. Sholat subuhnya, clubbingnya yang masalah. Jadi, jangan pernah malu untuk berjumpa kepada Allah dalam keadaan kita kotor. Karena Allah sangat suka terhadap hambanya yang merasa kotor dan mengharap, memohon kepada Allah atas pengakuan kotornya dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah akan ampuni semua dosanya. Jadi selalulah bertaubat, karena Allah cinta, innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Suka Allah kepada orang yang selalu bertaubat dan suka kepada orang yang selalu berbuat suci. Taubat itu salah satu daripada tanda kesucian. Jadi sering-sering kita bertobat, sebanyak apapun maksiat kita, kembali lagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Ustaz, anak maksiat lagi. Tobat lagi. Tapi anak maksiat lagi, anak tobat lagi, anak maksiat lagi, anak tobat lagi. Macam mana itu, Ustaz? Tobat terus. Tobat terus. Selama engkau punya keyakinan ada Allah yang Maha Pengampun,
Disitulah harapan kau akan menjadikan kekuatan kau untuk semakin menjauhi maksiat Allah Subhanahu wa taala, menjauhi larangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sampai Allah jadikan kau orang-orang yang bijak, orang-orang yang rasyid. Orang-orang yang rasyid itu orang-orang asal daripada rusyd, orang-orang yang merasa jijik terhadap namanya maksiat. Jadi melihat maksiat itu jijik, dan itu perlu ada proses seperti itu, dan itu yang tidak diinginkan oleh setan. Jadi kita harus melawan setan dengan cara selalu bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Di malam hari angkat tangan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada masalah jangan ditulis di dalam Facebooknya, di dalam Instagramnya, di dalam statusnya. Hari ini aku bergaduh dengan mak aku bergaduh dengan bini aku enggak ya. Adukan semua permasalahan kepada Allah Subhanahu wa taala, karena Allah akan memberikan solusi. Jangan pernah mengadu kepada manusia, tapi adukan kepada Allah Subhanahu wa taala, insyaallah selamat di dunia dan akhirat. Sesungguhnya rahmat Allah itu lebih luas dari segala dosa dan masalah kami, ya Ustaz. Betul. Ahsan. Masya-Allah. Terima kasih Ustaz.